Hola amigos parantosku, Mahadamangos, balik lagi di Nggak Yakin Movie, di mana video kali ini akan membawakan alur dari sebuah anime yang berjudul Haikyuu Hoshin Engi. Kira-kira kayak apa keseruan cerita animenya? Mending kita langsung aja, tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Cerita dimulai di dunia Senin, tepatnya Gunung Konron, di mana di sana ada seorang master Senin bernama Genshi Tenson yang sedang berbincang dengan murid terbaiknya yang bernama Taikobo. Sang guru memanggil muridnya itu untuk melakukan tugas penting dan memberikannya sebuah gulungan bernama Hoshin List. Di mana Hoshin List sendiri berisi daftar-daftar nama Senin jahat yang saat ini ada di dunia manusia dan dipimpin oleh Senin bernama Daki. Kobo harus menangkap para Senin itu dan menyegel mereka semua di sebuah dunia yang diciptakan para master, di mana dunia itu berada di antara dunia manusia dan dunia Senin sendiri. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan masa lalu si Kobo, di mana ia ini dulunya adalah manusia yang desa dan keluarganya dihabisi oleh Daki. Di mana Daki sejak berabad-abad lalu sampai saat ini turun ke dunia manusia dan menjelma menjadi seorang putri cantik yang menggunakan kecantikannya itu untuk memperdaya para kaisar menggunakan kekuatannya yang bernama Temptation. Karena masa lalunya itulah Kobo setuju mengemban tugas menyegel Daki, dan sebelum berangkat sang guru memberikan Kobo sebuah paupei atau senjata khusus para Senin bernama Dashiben yang bisa mengendalikan udara. Nggak hanya itu, Kobo juga diberikan binatang roh bernama Supusan untuk menemaninya bertualang di dunia manusia. Shin lalu berpindah ke kerajaan tempat Daki berkuasa dan saat itu ia ditemui seorang Senin bernama Shin Kohyo yang memberitahunya jika Hoshin Project udah dimulai dengan mengirim seorang Senin bernama Taikobo untuk menjalankan proyek tersebut. Dan karena itu, Shin Kohyo berkata ia ingin menguji seberapa kuat Senin yang dikirim Genshi Tenson tersebut. Berpindah lagi pada Kobo dan Supusan yang udah memasuki dunia manusia, dan begitu Kobo membuka Hoshin List, ia membaca nama pertama yang harus ia buru yang gak lain adalah Shin Kohyo. Yang Supusan bilang ia adalah Senin kuat dengan binatang roh dan paupei yang sangat kuat juga. Hingga gak lama Shin bersama binatang rohnya yang bernama Kokutenko muncul di hadapan Kobo. Supusan langsung bertanya kenapa Senin sekuat Shin mau bekerja di bawah Daki. Dan Shin menjawab ia ini nggak memihak siapapun dan mau tinggal di istana hanya karena Shin merasa itu cocok dengan gaya hidupnya. Kobo yang polos tanpa basa-basi menghina baju yang dipakai Shin membuat Senin itu marah dan langsung mengeluarkan kekuatan petir melalui paupeinya yang bernama Raikoben. Tapi Kobo yang terpental terkena serangan itu masih sempat-sempatnya mengeluarkan serangan balik membuat wajah Shin tergores. Dan karena itu Shin menjadi sangat senang karena dia bilang 5000 tahun ini belum ada yang bisa membuatnya terluka, dan karena itu juga Shin akan menganggap Kobo sebagai saingannya. Sementara Kobo yang tadi sempat menahan serangan gak tergores sama sekali dan langsung menuju istana tempat Daki berada, di mana menurutnya jika Daki bisa dikalahkan semua Senin yang ada di bawahnya juga akan ikut menyerah. Di sana ia bertemu seorang pria bernama Kohiko yang menanyakan apa tujuan Kobo datang ke istana tersebut. Dan dengan polosnya si Kobo bilang ia akan mengalahkan Daki. Namun gak diduga Hiko malah mendukung Kobo dan berkata jika Kobo dalam masalah ia akan membantunya. Dimana walau Hiko ini melayani Daki, namun ia sama sekali nggak terpengaruh oleh sihir Temptation sang Senin. Dan ia mau menjadi anak buah Daki karena adiknya ada di tangan wanita itu. Setelah Hiko pergi, sialnya si Kobo malah tertangkap oleh Daki karena Supusan bisa dihipnotis dengan teknik Temptation. Bahkan paupei milik Kobo pun berhasil direbut. Kobo pun bersiap dieksekusi mati bersama ratusan penduduk lain. Yang Daki bilang para penduduk itu dikorbankan karena Kobo yang mencoba melawannya. Tapi nggak diduga para penduduk dengan berani melawan para prajurit dan berhasil menjatuhkan mereka ke tempat eksekusi yang dipenuhi dengan ular. Tapi si Daki menyuruh seorang Senin membunuh semua penduduk dan membuat mereka semua ikut terjatuh juga.
Di tengah kekacauan, ternyata Hiko berhasil membawa Kobo lari ke tempat tinggalnya, namun si Kobo terlihat sangat terpukul dengan kejadian tadi. Namun Hiko bilang ia menyelamatkan Kobo karena percaya Kobo bisa menyelamatkan dunia dan berkata jika Kobo nggak boleh lemah. Kobo pun lalu pergi dengan penuh kegalauan, tapi kemudian ia didatangi Shin yang mengembalikan Supusan dan juga Paupe yang tadi diambil oleh Daki. Hingga keesokan harinya, Kobo mengajak Supusan pergi dan berkata mereka harus mencari teman dan membentuk pasukan untuk mengalahkan Daki. Karena sadar ia nggak bisa dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu, di istana Hiko sangat gembira menyambut sahabatnya yang baru aja pulang berkelana, di mana pria bermata tiga itu bernama Buncu. Persahabatan mereka dimulai pada 20 tahun yang lalu, di mana saat itu Buncu yang adalah guru besar dan orang kepercayaan raja menjatuhkan binatang roh yang muncul di kota mereka. Tapi tiba-tiba Hiko datang dan langsung memukulnya karena ternyata monster itu nggak bermaksud jahat dan cuma sedang mencari anaknya. Selanjutnya, Hiko pun diangkat sang raja untuk bekerja di istana dan sejak saat itulah ia dan Buncu mulai berteman baik. Keduanya lalu menghadap raja di mana Buncu nggak pakai basa-basi langsung menyerang Daki karena ternyata selama ini ia selalu mencoba menyingkirkan sang Sennin walau selalu gagal. Di sini ia sempat bertanya pada sang raja antara dirinya dan Daki siapakah yang lebih raja percaya. Namun si raja yang terkena teknik temptation berkata ia lebih mempercayai si wanita Sennin. Membuat Buncu pergi dan berjanji jika secepatnya ia akan menyingkirkan Daki. Shin lalu berpindah pada Kobo di mana ia didatangi pria tua bernama Lisei yang ketakutan karena dikejar seseorang. Hingga nggak lama muncul pemuda bernama Nataku yang dikenal sebagai manusia Paupe. Langsung menyerang dengan 3 Paupe yang bisa ia gunakan sekaligus. Lisei membawa Kobo ke kota bernama Cintokan di mana ia ini adalah komandan di sana. Dan berkata jika si Nataku tadi adalah manusia buatan yang dibuat oleh seorang Sennin. Lisei lalu bercerita jika dulu istrinya mengandung selama 3,5 tahun namun belum juga melahirkan. Hingga di suatu malam, istri Lisei bermimpi ditemui seorang pria yang memberikannya sebuah Paupe berbentuk bola bernama Reiju. Hingga di pagi harinya, tiba-tiba istri Lisei melahirkan gumpalan daging berbentuk bulat. Tapi saat Lisei menebas gumpalan itu, keluarlah Nataku sang manusia Paupe. Walau Nataku terlihat seperti sebuah robot tanpa ekspresi, sejak saat itu istri Lisei tetap menyayanginya sepenuh hati. Mengetahui hal itu, Kobo berencana menjadikan si manusia Paupe sebagai temannya. Hingga nggak lama, Nataku pun datang untuk mencari Lisei. Kobo lalu menghadapinya di mana Nataku langsung menyerang, namun dengan Paupe anginnya, Kobo bisa merubah arah serangan Nataku sampai hampir mengenai kedua orang tuanya. Karena itu, Nataku yang khawatir pada ibunya menjadi lengah dan Kobo pun bisa mengenai tubuh Nataku. Kobo lalu bertanya kenapa Nataku membenci Lisei. Namun Nataku menjawab jika Lisei lah yang membencinya bahkan gak pernah menganggap Nataku sebagai anaknya. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan flashback 3 tahun lalu di mana saat itu Nataku membuat binatang roh penguasa sungai marah karena ia menggunakan Paupe di sungai tersebut dan membuat ikan-ikan di sana mati. Dan sebagai balasannya, sang naga akan membunuh Nataku beserta ibunya, namun Nataku malah membunuh naga tersebut untuk melindungi sang ibu. Karena perbuatannya itu, kota lalu diserang para naga dan untuk menebus kesalahannya, Nataku pun menembak dirinya sendiri. Walau tubuhnya mati, ternyata kesadaran Nataku masih bertahan. Dan ibunya yang mengira anaknya itu udah tewas membuat makam besar untuk Nataku, membuat Lisei marah karena ia takut para binatang roh gak terima akan hal itu. Dan Lisei pun menghancurkan makam Nataku. Hingga setelahnya datang Sennin yang menciptakan Nataku dan menghidupkannya kembali. Dan sejak saat itu Nataku dendam pada Lisei yang udah menghancurkan makamnya. Mendengar itu, Kobo berkata jika Lisei yang salah dan meminta Nataku membunuh ayahnya tersebut. Karena Kobo tahu Nataku nggak akan bisa melakukan itu. Gak lama, ibu Nataku berkata jika ia menyayangi anak dan juga suaminya. Dan akan sakit hati jika kehilangan salah satu di antara mereka. Hingga akhirnya Nataku pun mengakui kekalahannya. Sementara itu, di istana sang raja meminta salah satu antara Bucun atau Hiko pergi menyerang kerajaan lain yang dipimpin oleh seorang pangeran bernama Kyobun Kan. Karena katanya ia dendam pada sang raja yang udah membunuh pangeran timur sebelumnya dan ingin melakukan pemberontakan. Setelahnya, Bucun yang akan pergi ke sana memberitahu Hiko jika ini pastilah salah satu rencana licik dari Daki. Karena ia jugalah yang ternyata udah mempengaruhi sang raja membunuh pangeran timur yang sebelumnya.
Kembali pada Kobo yang ditemui Sennin pembuat Nataku yang bernama Taitsu Shinjin yang ternyata Kobo dan Shinjin ini saling mengenal. Shinjin lalu menangkap Nataku karena ia ingin melatih si manusia Paupei karena katanya mental si Nataku masih belum dewasa dan berjanji pada Kobo jika latihannya selesai, Nataku akan segera menjadi tangan kanan si Taikebo. Kobo dan Supusan pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka hingga di suatu tempat tiba-tiba aja Daki mendatangi keduanya dan berkata ia akan menghabisi Supusan yang udah mengkhianatinya. Tapi si Kobo malah menertawakan wanita itu karena ia tahu jika yang mendatanginya adalah Daki yang palsu. Apalagi ia pernah mendengar rumor tentang Sennin yang sangat ahli berubah wujud di mana Sennin itu bernama Yozen. Dan bener aja jika si Yozen lah yang menyamar jadi Daki karena katanya ia diperintahkan oleh Genshin Tenson untuk mengikuti Kobo dan membantunya menyelesaikan Hoshin Project. Walau Genshin meminta Yozen menguji kemampuan Kobo dan jika si Kobo kalah maka Yozen lah yang akan menggantikan Kobo menyelesaikan proyek Hoshin seorang diri. Shin lalu berpindah ke istana di mana sang raja memberitahu Bunchu kalau Hiko udah mengkhianati mereka yang ternyata Hiko dendam karena beberapa hari yang lalu sang raja yang dipengaruhi oleh Daki menemui istri Hiko dan memintanya menjadi selir sang raja. Karena istri Hiko sangat setia pada suaminya, wanita itu pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri guys. Gak hanya sampai di situ karena adik Hiko yang jadi pelayan Daki melihat kejadian tersebut dan langsung memukul sang raja. Dan setelah itu ia pun memutuskan untuk ikut bunuh diri bersama kakak iparnya. Hiko yang marah langsung menemui sang raja dan mengajaknya berduel walau ia tahu itu adalah salah Daki yang udah mempengaruhi raja. Pertarungan pun terjadi, sang raja berhasil menjatuhkan Hiko tapi kemudian ia melepaskan Hiko begitu aja. Walau ia tahu Hiko akan menuju kota Seiki untuk melawan sang raja. Balik lagi ke Kobo yang diberitahu Yozen jika ia akan memberikan 3 ujian di mana Kobo udah lulus salah satunya yang ternyata Yozen menyamar jadi Daki tadi untuk menguji Kobo bagaimana reaksinya ketika bertemu musuhnya itu. Di ujian kedua, Kobo berhasil lulus lagi karena saat Yozen menyerang, Kobo sengaja nggak bergerak. Dan Yozen menyatakan Kobo berhasil karena jagoan kita nggak gentar saat menghadapi bahaya. Sedangkan pada ujian ketiga, Yozen meminta Kobo membantu para pengungsi dari tempat Shidaki yang bernama kota Choka menuju kota Seiki dan harus berhasil masuk ke kota itu tanpa tertangkap. Tapi nggak diduga si Kobo malah mengusir para pengungsi untuk kembali ke kota Choka. Yozen sangat marah melihat si Kobo sampai berkata kalau Genshin Tenson udah memilih orang yang salah. Ia pun menyamar jadi Hiko dan menyuruh penjaga gerbang membiarkan para pengungsi masuk ke kota Seiki. Dan berkata jika Kobo adalah seorang penipu dan karena itu si penjaga gerbang malah menangkap Kobo. Setelahnya berkat Yozen yang menyamar menjadi Hiko, para pengungsi pun diterima di kota Seiki. Dan dari sana Yozen akhirnya tahu maksud Kobo mengusir para pengungsi agar si Yozen turun tangan sendiri dan dengan begitu para pengungsi bisa masuk ke kota tanpa terluka sedikit pun. Dan karena itu Yozen mengakui kekalahannya sementara Kobo berhasil lulus dari 3 ujian. Tapi karena itu juga Yozen yang penyamarannya sangat mudah ditebak oleh si Kobo berkata ia akan kembali ke dunia Sennin untuk berlatih lagi dan berkata jika ia akan datang lagi untuk membantu Kobo jika waktunya udah tepat. Kobo pun lalu memutuskan menetap di kota Seiki dan melatih para prajurit dengan cara bertani. Karena menurutnya petani dan prajurit itu sama-sama mengangkat senjata mereka. Hingga nggak lama ia menyadari ada seorang anak yang mengintipnya. Di mana anak bernama Bukichi, si penebang pohon itu langsung meminta Kobo mengangkatnya sebagai murid karena si Kobo jadi sangat terkenal setelah menerima misi untuk mengalahkan Daki. Kobo lalu pergi memancing bersama Supusan dan ditemui raja kota Seiki yang bernama Kiso. Di mana Supusan ingat jika sebelum menjalankan misi Genshin Tenson sempat berpesan jika mereka harus menjadikan Kiso raja dari semua manusia dan harus bersekutu dengannya untuk melawan Daki. Kiso, si Raja Barat lalu bercerita jika ia sempat dipenjara selama 7 tahun karena ulah Daki. Di sini Mimin jelasin dulu ya guys. Selain kerajaan utama di kota Choka, di bawahnya ada raja dari 4 penjuru, yaitu Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Dan si Kiso ini adalah raja dari Barat yang diminta Genshin Tenson menyatukan semua kerajaan untuk berperang melawan Daki dan semua anak buahnya. Selain dendam karena dipenjara oleh Daki, ternyata si Kiso menyimpan dendam lain karena untuk kebebasannya si Daki menjadikan anak Kiso yang bernama Hakuyuko sebagai anak buahnya.
Tapi karena Hakuyuko sama sekali nggak terpengaruh oleh teknik temptation-nya si Daki, wanita kejam itu malah membunuh putra Kiso tersebut. Kiso lalu bertanya pada Kobo apa ia harus tetap setia pada raja atau melakukan pemberontakan. Yang tentu aja Kobo menyarankan Kiso untuk menghancurkan dinasti yang sekarang dan membuat negeri baru dengan Kiso menjadi rajanya. Dan mendengar itu Kiso pun setuju, bahkan menunjuk Kobo menjadi ahli strateginya. Scene lalu berpindah ke Gunung Konron, di mana Genshi Tenson tahu jika saat ini Hiko udah menjadi pemberontak untuk melawan kerajaan Choka. Ia sangat senang karena kekuatan mereka akan bertambah untuk menjatuhkan Daki. Tapi di samping itu ia khawatir jika Hiko akan menjadi incaran si wanita Sennin, dan karena itu Genshi Tenson mengirim salah satu Sennin untuk melindungi Hiko. Dan bener aja, saat akan meninggalkan kota, si Hiko dan beberapa prajurit setianya dijegat para anak buah Daki. Bahkan mereka mengancam dengan menyandra ayah Hiko. Shin lalu kembali berpindah pada Kobo yang sedang bersama Bukichi hingga nggak lama ia didatangi Shinjin yang memberi kabar jika Hiko sedang berada dalam bahaya dan meminta Kobo menyelamatkannya. Tapi Kobo nggak sendiri karena Shinjin mengizinkan Nataku yang punya beberapa paupei baru untuk pergi bersamanya. Tanpa mereka ketahui, saat itu Sennin yang dikirim Genshi Tenson udah lebih dulu sampai di tempat Hiko. Yang ternyata Sennin bernama Koh Tenka itu adalah anak kedua dari Koh Hiko sendiri. Setelah mengalahkan anak buah Daki, Tenka pun menemui ayahnya dan di sini terbongkar kalau Tenka jadi seorang Sennin untuk melampaui ayahnya itu. Dimana walau Hiko adalah manusia biasa, namun kekuatannya bisa mendekati Sennin. Dan selama ini di dunia Sennin, Tenka dilatih oleh seorang Sennin bernama Dotokushin-kun. Nggak lama ada tsunami besar yang langsung menerjang mereka semua. Beruntung Bukichi bisa menyelamatkan Hiko dan yang lainnya. Sementara di atas, anak buah Buchun yang bernama Clan Shisei bersiap melawan mereka semua. Tapi Nataku dan Kobo ternyata udah tiba di sana juga. Kobo berniat melawan para Shisei seorang diri, dan karena itu pria bernama Koyuken berkata kalau ia yang akan melayani si Kobo. Mengetahui nama Koyuken, Kobo pernah mendengar jika lawannya itu pernah melawan Daki dan malah mengajaknya bekerja sama. Dan di sini Koyuken ternyata mau menghabisi Hiko dan mengalahkan Kobo cuma karena ia mematuhi Bunchu. Seperti yang kita tahu, si Bunchu emang gak menyukai Daki juga, namun ia tetap setia pada kerajaan. Sementara Koyuken menyerang Kobo, pria bernama Ohma malah pergi dari sana untuk menyerang kota Seki bersama salah satu anggota Shisei lain yang bernama Rikoho. Dan melihat itu, Nataku pun auto mengejar mereka karena ia cuma ingin bertarung dengan Ohma yang katanya orang paling kuat di antara yang lain. Nataku pun berhasil mengejar keduanya, namun si Rikoho menyuruh Ohma pergi sementara ia yang akan berhadapan dengan Nataku. Tapi nggak diduga, Ohma yang pergi sendirian malah dihadang oleh si Yozen, guys. Shin lalu berpindah ke kerajaan di mana Bunchu didatangi Shin yang memberitahu jika Ohma berencana menyerang Seiki. Padahal si Bunchu cuma memerintahkannya buat menghabisi Hiko. Sementara di tempat Kobo, Shisei yang bernama Yoshin lalu menunjukkan kekuatannya di mana ia bisa membuat gundukan-gundukan tanah yang langsung menyerang semua orang yang berada di tempat itu. Beralih lagi ke Ohma di mana ia langsung menghancurkan salah satu gunung untuk menghancurkan kota Seki yang berada di bawahnya. Ia pun lalu menyerang Yozen hingga terlihat jika ledakan besar mengenai telak si Yozen yang katanya merupakan Sennin paling jenius. Tapi si Yozen ternyata bisa berubah jadi salah satu paupei milik Ohma yang merupakan bola putih kecil dan lalu meledak mengenai pria Shisei tersebut. Yozen pun lalu menyuruh Ohma mundur tanpa perlawanan. Sementara itu di tempat Kobo ia bersama Tenka bersiap melawan Koyuken dan juga Yoshin. Tapi tiba-tiba para Sennin merasakan aura kemarahan yang sangat mengerikan sampai membuat Yozen dan yang lainnya berdatangan ke tempat Kobo berada. Hingga nggak lama ada seseorang yang menyerang Kobo juga teman-temannya dan ternyata itu adalah Bunchu yang datang langsung ke sana.
Tanpa mereka sadari, Shin melihat itu dari kejauhan dan berkata kalau ini akan jadi semakin menarik. Buncu pun bersiap menyerang Kobo karena ia mengira si Kobo ingin menghancurkan kerajaan Choka. Karena si Buncu bilang bukankah cukup dengan mengalahkan Daki aja tanpa menghancurkan dinasti Yin. Namun si Kobo menjawab semua udah terlambat karena rakyat menginginkan negeri dan raja yang baru. Membuat Buncu marah dan berniat menghabisi Kobo, tapi nggak diduga Hiko melindungi Kobo dengan tubuhnya. Hiko mencoba menyadarkan Buncu dan mengajaknya bergabung. Namun ia malah berkata kalau Hiko pengkhianat dan kembali menyerang, tapi Nataku dan teman-teman Kobo yang lain langsung mengelilingi si Buncu. Dan gak diduga itu malah membuat Buncu semakin mengamuk dan menyerang mereka semua. Tapi Kobo kemudian bisa kembali bangkit dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, di mana ia bisa menciptakan dinding angin untuk melindungi teman-temannya. Dan itu berhasil membuat Buncu dan Shisei pergi hingga tahu-tahu Kobo tersadar udah berada di kota Seiki. Tapi hari itu ternyata Raja Kiso sedang menderita sakit yang cukup parah. Kobo lalu bercerita pada salah satu anak Kiso yang bernama Sukotan jika dulu ia pernah bertemu dengan Kiso sewaktu sang Raja Barat masih muda. Di mana saat itu Kiso dengan sangat baik hati menerima pengungsi dari kota Choka, walau ia tahu kerajaan Seiki akan kekurangan banyak bahan makanan bila menerima orang-orang tersebut. Mendengar itu, Sukotan merasa bangga pada ayahnya dan meminta Kobo mencari kakaknya yang bernama Kihatsu. Karena Suko takut jika ada apa-apa dengan ayahnya, karena sebelumnya sang Raja Barat udah memiliki Kihatsu sebagai penerusnya. Kobo pun langsung pergi ke kota dan melihat seorang pria yang sedang menggoda wanita. Ia bertanya apakah pria itu mengenal Kihatsu dan pria itu menjawab jika Kihatsu sedang berada di kedai teh nggak jauh dari sana. Beruntung Bukichi datang dan memberitahu jika ternyata Kihatsu nggak lain adalah pria yang Kobo tanyai tadi. Kobo pun lalu membawa Kihatsu ke hadapan ayahnya, di mana sang ayah lalu berpesan jika Kihatsu harus membangun negeri baru, dan Kihatsu juga harus mendengarkan si Kobo karena katanya Sennin itu bisa membimbing Seiki ke jalan yang benar. Dan setelah memberikan pesan terakhirnya itu, nggak lama sang raja pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sebagai raja baru, Kihatsu pun menyampaikan pidatonya di depan para penduduk, di mana ia bilang ia akan melawan dinasti Yin dan ia pun mengganti nama Seiki menjadi Su. Sementara Kobo yang berbincang dengan Sukotan diberitahu jika para Sennin yang berasal dari Kingo udah sangat mengganggu. By the way, Kingo itu tempat asal Daki, Buncu, dan semua anak buah Senninnya ya guys. Dan karena itu, Kobo berkata jika dunia Sennin pun akan melakukan pergerakan. Di mana ia lalu kembali ke Gunung Konron dan menemui gurunya untuk meminta izin pergi ke Pulau Kingo dan bernegosiasi dengan pemimpin mereka yang bernama Suten Kyosu. Tanpa ia tahu, Buncu udah lebih dulu ke sana dan meminta bantuan para Sennin Pulau Kingo berperang melawan Sennin Gunung Konron. Buncu meminta seorang Sennin bernama Ohtenkun mengantarnya menemui Suten Kyosu. Dan saat bertemu pemimpin Pulau Kingo itu, si Suten mengizinkan Buncu membawa para Senninnya untuk menaklukkan Gunung Konron. Dan di sini Ohtenkun memberitahu Buncu jika sejak Buncu meninggalkan Pulau Kingo 20 tahun yang lalu, pemimpin mereka itu menjadi aneh dan seperti zombie. Mendengar itu, Buncu curiga jika Suten Kyosu udah dikendalikan oleh Daki dan berniat menemui wanita itu. Walau ia berpesan pada Ohtenkun jika para Kingo harus tetap bersiap untuk menyerang Konron. Buncu lalu menemui sang raja untuk bertanya keberadaan Daki, namun si raja berkata ia nggak mengenal seseorang yang bernama Daki. Sementara Daki sendiri saat itu sedang menemui Shin untuk meminta bantuannya berperang dengan pihak Kobo. Shin lalu berpindah pada Kobo yang sedang dalam perjalanan ke Pulau Kingo, tapi setelah mendekati pulau itu ternyata Daki udah lebih dulu ada di sana. Hingga nggak lama, Kobo melihat asap tebal mengelilingi pulau yang ternyata Pulau Kingo saat itu udah mulai bergerak karena Daki udah memanipulasi pikiran Suten Kyosu. Shin lalu memberitahu Kobo kalau sebelumnya Buncu udah meminta bantuan Kingo untuk memerangi Konron, di mana ia bilang Pulau Kingo punya 1000 Sennin di dalamnya sementara Konron hanya punya 400. Dan karena itu Kobo pun segera kembali ke Konron untuk memperingatkan para Sennin Konron.
Dan sesampainya di sana, ternyata Konron udah mengetahui hal itu dan menyiapkan 12 Sennin terkuat mereka. Nggak diduga, Genshin Tenson mempercayakan kepemimpinan Gunung Konron pada Kobo, dan sebagai pemimpin pasukan, Kobo memerintahkan salah satu dari 12 Sennin bernama Fugen mencari area pertempuran yang sepi tanpa penduduk. Sementara Shinjin dan salah satu Sennin wanita bernama Ryukit Tsukosu bekerja sama menggerakkan Gunung Konron. Hingga nggak lama, Gunung Konron pun berhadapan langsung dengan Pulau Kingo. Kingo mengawali serangan dengan meluncurkan banyak bom bola, namun Kobo udah menyuruh Yozen menunggu di atas, di mana si Sennin jenius bisa membuat penghalang yang membuat bom-bom itu nggak mengenai Konron. Serangan kedua, Kingo meluncurkan Poupei robot membuat Yozen sedikit kesulitan, namun Nataku ternyata datang membantunya membuat Poupei itu melarikan diri. Tapi ternyata dua serangan Kingo tadi hanyalah untuk mengulur waktu, karena Kingo saat itu sedang mengumpulkan energi untuk menembakkan meriam utama mereka. Tembakan telak itu berhasil menghancurkan sebagian Gunung Konron, dan Kobo berencana menyerang balik dengan membuat lubang di Pulau Kingo dan memutuskan untuk berperang jarak dekat dengan para Sennin mereka. Tapi ternyata meriam milik Gunung Konron sama sekali nggak bisa menembus pelindung Pulau Kingo. Bahkan Buncu kemudian bersiap menembakkan meriam utamanya sekali lagi. Di tengah kebingungan, Fugen memberitahu Kobo jika Yozen udah menghilang dari tempatnya berjaga. Yang ternyata si Yozen berhasil menyusup dengan cara mengubah dirinya jadi salah satu Poupei terbang tadi. Tapi ternyata Yozen ketahuan oleh Buncu yang lalu memerintahkan Oh Tenkun melakukan sesuatu pada si Sennin jenius. Sementara Kobo yang tahu Yozen berhasil menyusup ke dalam Pulau Kingo percaya kalau si Sennin jenius bisa mematikan pelindung Kingo. Dan maka itu ia menyuruh teman-temannya bersiap mendekati pulau tersebut. Tanpa Kobo tahu, saat itu Yozen didatangi oleh salah satu Sennin Kingo bernama Chotenkun yang bisa mengubah sekeliling Yozen menjadi sebuah gurun. Yang ia bilang Yozen gak mungkin bisa keluar dari gurun itu. Chotenkun lalu berkata jika ia tahu wujud Yozen sebenarnya bukanlah Sennin yang berbentuk manusia, melainkan mirip sepertinya yang adalah seorang yokai Sennin, dan karena itu ia mengajak Yozen bergabung dengannya. Karena Yozen menolak, Chotenkun pun berniat menghabisinya, dan terlihat jika pakaian Yozen mulai terkikis dan berubah menjadi pasir. Tapi bersamaan dengan itu Yozen lalu menunjukkan wujud aslinya. Chotenkun lalu menciptakan beberapa manusia pasir raksasa untuk menyerang Yozen, namun itu sama sekali nggak berguna. Sementara itu, di luar tinggal 4 menit tersisa hingga Pulau Kingo bisa menembakkan meriam untuk kedua kalinya, tapi Yozen belum juga bisa menghilangkan pelindungnya. Tapi walau begitu, Kobo tetap menyuruh Shinjin dan Ryukit Tsukosu untuk tetap mendekati Pulau Kingo karena ia percaya pada Yozen. Sementara di dalam, Chotenkun melapor pada Oh Tenkun jika ia udah berhasil mengalahkan Yozen, tapi Oh Tenkun tahu jika itu adalah Yozen yang menyamar. Dan bukannya bertarung, Oh Tenkun lalu bercerita tentang masa lalunya dan juga Yozen yang katanya hanya diketahui oleh 3 Sennin besar. Di mana dulu 2 dari 3 Sennin besar yang gak lain adalah Genshin Tenson dan Shuten Kyosu melakukan pertemuan. Walau saat itu katanya Sennin manusia dan yokai Sennin sedang tidak akur. Shuten lalu memberitahu Genshin jika Daki yang kabur dari Pulau Kingo udah menculik 300 Sennin dari pulau itu dan menjadikan mereka sebagai anak buahnya. Daki bahkan bertambah kuat, di mana Shuten bilang saat itu yang bisa menghentikannya hanyalah Shin Kohyo dan seorang Sennin bernama Taijo Rokun. Namun karena kedua Sennin itu nggak mau membantu, Shuten menawarkan perjanjian damai pada Gunung Konron. Dan sebagai kesungguhan niatnya, Shuten sampai memberikan anaknya yang nggak lain adalah Yozen. Genshin menyambut niat baik Shuten itu dan menukar Yozen dengan murid terbaiknya sebelum ada Kobo yang gak lain adalah Oh Tenkun yang waktu itu masih jadi manusia bernama Oh Eki. Setelahnya berkebalikan dengan Yozen yang dibesarkan sebagai manusia oleh Genshin Tenson, Oh Tenkun saat itu malah dikurung dalam penjara bersegel oleh Shuten. Yang sebenarnya Shuten bermaksud melindungi Oh Tenkun dari gangguan para yokai Sennin yang membenci para Sennin manusia. Tapi sialnya Oh Tenkun malah menjadi gila dan Daki mengambil kesempatan itu untuk mempengaruhi mental Oh Tenkun dan lalu memberinya kekuatan sampai wujud si Oh Tenkun berubah seperti sekarang.
Walau Otenkun memberitahu asal-usulnya, si Yozen berkata ia adalah tetap Sennin dari Konron, membuat Otenkun membiarkan Yozen menekan tombol untuk membuka pelindung di Pulau Kingo. Sebelum Yozen menekan tombolnya, Otenkun memperingatkan jika suatu saat para Sennin Konron akan tahu asal-usul Yozen dan akan membicarakan si Yozen dari belakang, membuat Yozen sedikit galau untuk menekan tombolnya. Bersamaan dengan itu, Gunung Konron semakin mendekati Pulau Kingo hingga kemudian terjadi tabrakan membuat 29% permukaan Gunung Konron hancur. Beruntung Yozen menekan tombolnya di waktu yang tepat dan menghilangkan dinding pelindungnya. Sementara Otenkun melapor pada Bunchu jika ia udah gagal menjaga tombol pelindung, tapi nggak mengatakan kalau ia yang udah memberikan tombol itu begitu aja pada si Yozen. Namun Bunchu tahu kalau Otenkun udah mengkhianatinya dan lalu menyerang si Yokai Sennin. Tapi Bunchu menghentikan serangan karena Otenkun bilang ia sengaja membiarkan Yozen hidup, cuma untuk menjadikannya umpan, karena dengan begitu Kobo akan datang langsung ke Gunung Kingo dan menyelamatkan si Yokai jenius, dan saat itulah mereka bisa menghabisi Kobo. Dan bener aja perkiraan Otenkun, karena di Konron Kobo berniat pergi ke Pulau Kingo untuk mencari Yozen. Tapi ia ditemani oleh guru si Yozen yang merupakan salah satu dari 12 Sennin yang bernama Gyokutei. Kobo dan Gyokutei mulai memasuki Pulau Kingo untuk mencari keberadaan Yozen. Dan tanpa mereka ketahui, ternyata di belakang Tenka dan Hiko mengikuti mereka bersama 3 Sennin cantik yang menamakan diri mereka Unsu bersaudara. Di mana kelima orang ini berhasil menemukan inti dari Pulau Kingo yang katanya dari sanalah Bunchu mengendalikan pulau tersebut. Tapi salah satu Unso memberitahu kalau mereka harus hati-hati terhadap Jutenkun yang adalah para Sennin yang menggunakan sihir ruang dan dipimpin oleh Otenkun. Sementara saat itu, Gyokutei yang masih mencari Yozen malah menyuruh Kobo dan Suppu kembali ke Konron, sementara ia yang akan menyelamatkan Yozen seorang diri. Ia pun lalu memberitahu Kobo siapa Yozen yang sebenarnya, dan saat berpisah dengan Kobo, Gyokutei menemukan sebuah ruangan dan saat memasukinya ternyata Yozen berada di sana walau ia dijaga oleh Otenkun sendiri. Sedangkan si Kobo yang diminta kembali oleh Gyokutei malah mengajak Suppu mencari inti dari Pulau Kingo karena katanya ia nggak akan meninggalkan Yozen dan Gyokutei di sana. Balik lagi pada guru dan murid ini, di mana si Otenkun lalu menunjukkan kekuatannya yang bisa menciptakan kabut merah dari darahnya yang lalu mengelilingi ruangan tersebut. Hingga nggak lama tercipta hujan darah di mana bila terkena tubuh lawan bisa meleleh karena katanya darah Otenkun punya tingkat keasaman yang tinggi. Mendengar itu, Gyokutei pun langsung menyerang Otenkun agar bisa segera pergi dari sana. Namun si Otenkun gak terkena sama sekali dan lalu malah bisa memperbanyak dirinya yang Otenkun bilang seluruh ruang yang ia ciptakan merupakan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Gyokutei saat ini berada di dalam tubuhnya. Otenkun lalu menunjukkan jalan keluar dari ruang ciptaannya dan menantang Gyokutei jika mampu Gyokutei bisa membawa Yozen keluar melalui pintu di dekatnya. Gyokutei pun menggendong muridnya itu walau terlihat jika sedikit demi sedikit tubuhnya udah mulai meleleh. Sementara itu di luar Kobo dan Suppu yang sedang mencari inti Pulau Kingo malah nggak sengaja menemukan ruangan tempat Gyokutei berada. Dan sesampainya di sana ia melihat Gyokutei yang sedang berusaha keluar dari ruangan itu. Hingga kemudian Gyokutei berhasil menebas ruang milik Otenkun dan berhasil mengeluarkan tubuh Yozen. Gyokutei lalu meminta Kobo menjaga Yozen sementara ia sendiri ternyata udah mencapai batasnya hingga kemudian Gyokutei pun tewas di tempat itu. Sebelum melanjutkan pertempuran, Kobo terlebih dahulu membawa Yozen kembali ke Konron dan lalu mengadakan rapat bersama Nataku dan ke-12 Sennin. Di mana 12 Sennin marah dengan kematian Gyokutei dan berniat menyerang Pulau Kingo secara langsung. Namun Kobo bilang mereka nggak bisa menyerang begitu aja karena para Jutenkun punya Poupei ruang yang bisa membuat mereka semua terkurung di dalamnya. Dan maka itu Kobo memilih membagi tim dalam jumlah 2-3 orang untuk berpencar di dalam Pulau Kingo. Mereka pun lalu melakukan undian untuk membagi tim di mana orang yang mendapat bola kecil dengan warna yang sama akan menjadi satu tim. Di mana Kobo sendiri mendapat bola berwarna ungu dan satu tim dengan Fugen. Kobo sempat frustasi karena si Fugen ini adalah Sennin yang gak suka bertarung.
Tapi salah satu dari 12 Senin yang bernama Doko bilang, sebentar lagi muridnya yang bernama Igo akan datang dan Kobo bisa memasukkan muridnya itu ke dalam timnya. Dan sekalian mendidik si Igo soal kedisiplinan. Sebelum pergi, Kobo pun sempat melihat keadaan Yozen di mana Senin yang merawat Yozen berkata jika sebelumnya Yozen udah diberikan tanda di lehernya menggunakan Poupei kecil yang menyerupai kutu parasit yang bisa menyerap energi kehidupan si Yozen hingga tewas. Dan si dokter Senin berkata nggak mungkin mengeluarkan Poupei kutu itu kecuali dengan membunuh pengguna Poupei tersebut yang nggak lain adalah Oten-kun. Shin lalu berpindah pada Hiko dan yang lainnya di mana dalam perjalanan salah satu unso yang bernama Madonna nggak sengaja menjatuhkan makanan yang dibawanya hingga ia yang sangat terobsesi pada makanan malah terjun bebas mengejar makanan-makanan itu. Dua unso lain lalu mengejar Madonna dan melihat itu Hiko dan Tenka pun terpaksa mengikutinya. Tapi apesnya ayah anak ini malah dikepung para yokai Senin yang marah karena Madonna merusuh di tempat mereka. Tenka dan Hiko bisa mengalahkan banyak yokai Senin itu hingga keduanya lalu terjebak dalam pusaran angin yang merupakan ruang ciptaan salah satu Juten-kun yang bernama Toten-kun. Dan bodohnya beberapa yokai yang marah pada Hiko dan Tenka malah ikut masuk ke dalam pusaran angin tersebut. Di dalam pusaran angin, Tenka lalu melihat sebuah pilar dan berhasil menancapkan pedangnya di sana. Sementara para yokai yang mengejar terus tersedot ke dalam pusaran angin hingga kemudian mereka harus tewas dengan tubuh yang terpotong-potong. Gak lama, Toten-kun pun muncul di atas Tenka dan Hiko membuat Tenka memanjat ke arahnya. Tapi si Toten-kun bisa memperbesar kecepatan anginnya membuat ayah dan anak itu jatuh ke atas jaring jebakan si Toten-kun. Beruntung Hiko bisa menyelamatkan keduanya menggunakan pedang hidupnya yang bernama Hito. Melihat keduanya masih selamat, si Toten-kun memperkuat lagi pusaran anginnya membuat Hito terlihat nggak sanggup bertahan lagi. Namun Tenka menyadari sesuatu dan meminta ayahnya membawa mereka ke bagian bawah pilar karena katanya di sana adalah pusat dari putaran anginnya. Hiko lalu meminta Hito memperpanjang dirinya dan bersamaan dengan itu Tenka melemparkan banyak Poupei-nya pada Toten-kun walau nggak ada satupun Poupei yang mengenai si Toten. Tapi ternyata yang Tenka incar bukanlah si Toten-kun melainkan bagian bawah pilar yang kemudian membuat pilar itu retak dan menyerap panas dari bawah pusaran angin tersebut. Dan akhirnya Toten-kun pun terjun bebas dan tewas oleh jebakannya sendiri. Karena kekalahan Toten-kun, Ten-kun menghubungi semua anggota Juten-kun yang tersisa dan memerintahkan untuk membunuh semua Senin Konron. 2 hari pun telah berlalu dan tim Kobo masih mencari keberadaan inti Pulau Kingo. Gak lama Fugen bertanya kapan Igo akan bergabung dengan mereka. Namun Kobo juga nggak tahu hal itu karena katanya si Igo adalah seorang Senin pemalas. Kobo lalu menghubungi semua Senin Gunung Konron untuk memberitahu jika ada salah satu tim menemukan inti Kingo yang gak lain adalah tempat Buncu berada, maka mereka dilarang menyerangnya karena terlebih dahulu tim harus fokus mengalahkan para Juten-kun. Sementara itu, Kiso dan Tenka yang gak menerima pesan dari Kobo malah berniat untuk mencari keberadaan Buncu. Balik lagi pada Kobo, dimana karena udah mencari selama 2 hari, mereka sangat kelaparan hingga gak sengaja menemukan sebuah pohon yang ditumbuhi banyak buah. Kobo dan Supu pun tanpa curiga langsung menuju ke pohon tersebut yang ternyata adalah jebakan yang membawa keduanya masuk ke dalam sebuah sihir ruang. Melihat itu, Fugen pun langsung menyusul Kobo dan tiba di sebuah ruang yang dipenuhi oleh bunga. Namun gak lama, bunga-bunga itu menjadi layu dan muncul Juten-kun bernama Eten-kun yang adalah penguasa ruang tersebut. Eten-kun lalu menunjukkan kekuatannya yang bisa mengubah tempat itu menjadi gunung es. Bersamaan dengan itu, Fugen meminta Kobo mundur karena ia yang berniat melawan Eten-kun. Yang Fugen bilang walau ia nggak suka bertarung, ia akan menghadapi si Eten karena Kobo harus menyimpan tenaganya untuk pertarungan yang lebih besar lagi. Fugen yang benar-benar nggak suka bertarung malah mencoba mengajak Eten-kun berbicara dan berharap mereka bisa berdamai. Tapi si Eten-kun bilang jika udah takdir yokai dan manusia itu untuk saling membunuh. Dan lalu menciptakan bola-bola es yang langsung menghujani Kobo dan juga Fugen. Namun si Fugen dengan Poupei berbentuk bola yang ada di tangannya bisa membuat es-es di sana mencair. Karena Poupei milik Fugen itu katanya berisi ilmu-ilmu kimia guys.
Fugen pun mengajak Eten berdamai sekali lagi, namun si Eten Kun malah makin menjadi dan menciptakan badai salju besar sambil merendahkan Fugen dengan berkata ia nggak akan bisa menghilangkan badai salju tersebut. Tapi si Fugen lalu menciptakan uap panas dari energi listrik yang membuat badai salju itu seketika menghilang. Fugen lalu menghampiri si Eten dan berkata jika ia serius mengajaknya berdamai, bahkan ia melemparkan Poupei-nya sebagai tanda keseriusan kata-katanya itu. Tapi si Eten Kun yang keras kepala malah kembali menyerang dengan bongkahan es, membuat Fugen terpaksa menghabisinya dengan Poupei yang tadi dilemparnya yang bisa menciptakan energi nuklir, dan membuat Eten Kun hancur seketika. Shin lalu berpindah ke tim A di mana Nataku bisa mengalahkan salah satu Jutenkun dengan sangat mudah. Sementara itu di Gunung Konron terjadi suatu keanehan di mana para Sennin tiba-tiba mengalami sakit mendadak. Genshin Tenson berusaha mencari penyebabnya dengan cara pergi ke tempat Yozen dirawat, namun ternyata si Yozen udah menghilang dari sana. Gak hanya di Gunung Konron, ternyata para Sennin yang sedang menyerang Pulau Kingo pun mengalami hal yang sama, di mana mereka tiba-tiba memiliki tanda yang sama seperti Yozen. Dan dari sana, Kobo akhirnya menyadari jika Ohtenkun udah menyebarkan banyak kutu-kutunya, dan maka dari itu, kecuali Jutenkun, para yokai Sennin Pulau Kingo nggak ada yang terlihat sama sekali. Ia pun lalu mengecek keadaan tim lain dan diangkat oleh Bukichi yang memberitahu jika Shinjin dan Dotoku tiba-tiba terkena demam. Dan karena itu, Kobo menyuruh Bukichi mencari semua Sennin untuk berkumpul di suatu tempat agar bisa diobati secara bersamaan. Sementara ia berencana mencari Ohtenkun untuk menghilangkan efek Poupei kutunya yang padahal ia sendiri terlihat terkena efeknya. Gak lama datang seorang pria menemui Kobo yang ternyata adalah Igo, murid dari Shidoko. Kobo pun bertanya kenapa Igo gak terpengaruh oleh kutunya. Dan Igo menjawab itu karena kulitnya yang sensitif sehingga ia bisa merasakan jika kutu itu menempel dan langsung membunuhnya. Tanpa mereka ketahui, si Ohtenkun sedang memperhatikan mereka dan berkata jika ia harus membunuh orang-orang yang gak terkena Poupei-nya. Bersamaan dengan itu, ia juga melihat Yozen yang memaksakan diri untuk pergi ke Pulau Kingo juga. Shin lalu berpindah pada Hiko dan Tenka yang bertemu kembali dengan trio cantik Unsu, dan saat itu ketiganya udah memakai kostum aneh. Tapi berkat itu juga mereka bertiga sama sekali nggak terpengaruh oleh Poupei kutu milik Ohtenkun, dan mereka punya obat bernama Sento yang bisa menahan efek si kutu untuk sementara waktu. Walau itu hanya bisa mengembalikan 50% energi yang udah terserap. Sementara itu di tim A, Nataku dengan teganya malah meninggalkan teman-teman satu timnya yang saat itu terkena efek si kutu juga. Hingga kemudian ia bisa mencium aroma Yozen yang berada di pulau itu juga. Kembali lagi pada tim Kobo di mana ia menyuruh Igo mencari Nataku karena dari semua tim hanya mereka berdua yang gak terpengaruh oleh si kutu. Dan karena itu, Kobo bilang jika mereka lebih baik bertarung bersama karena Ohtenkun pasti mengincar keduanya. Fugen lalu memberikan sebuah radar yang ia bilang bisa melacak keberadaan Nataku. Balik lagi ke Nataku yang berhasil menemukan Yozen dan langsung menyuruhnya pulang. Tapi tiba-tiba Igo datang dan langsung menaiki tubuh si Nataku. Dan ternyata lokasi mereka saat itu nggak jauh dari tempat Ohtenkun berada. Tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan karena sebenarnya ketiganya udah masuk ke dalam ruang dua orang Jutenkun yang bernama Yotenkun dan juga Kinko Seibo. Gak hanya mereka berdua karena kemudian Nataku menyadari kalau Ohtenkun sedang memperhatikan mereka dari bawah. Membuat Yozen yang marah karena udah kehilangan gurunya langsung menyerang si yokai Sennin. Tapi Ohtenkun bisa menghindar dan lalu pergi begitu aja. Begitu Ohtenkun pergi, Nataku mulai menyerang Yotenkun dan juga Kinko, tapi semua tembakannya nggak ada satupun yang bisa mengenai mereka. Malah si Kinko bisa menyerang balik dan berhasil memutuskan satu lengan dan satu kaki Nataku. Si Sennin jenius selalu memberitahu Igo hasil pengamatannya, di mana ia bilang jika Kinko bisa membiaskan cahaya, hingga ia bisa menciptakan ilusi dan yang diserang oleh Nataku tadi hanyalah bayangan, karena tubuh asli mereka tersembunyi di suatu tempat. Mendengar itu, Igo bilang ia yang akan melawannya karena ia ini katanya nggak melihat sesuatu menggunakan mata, melainkan dengan pikirannya. Dan bener aja karena Igo bisa menghindar dari serangan Yotenkun yang terlihat dari arah depan, tapi sebenarnya serangan itu dari arah belakang. Hingga akhirnya Igo mengeluarkan Poupei-nya dan membuat ledakan besar. Namun si Kinko lalu membuat ruang lain yang membawa mereka semua dalam kegelapan.
Dan gak lama Kinko menciptakan cahaya yang membuat bayangan para Senin Konron hidup. Tapi masalahnya saat Igo dan Yozen menyerang bayangannya sendiri, tubuh asli mereka juga merasakan efek yang sama. Yozen lalu menyuruh Igo berdiri di balik bangunan agar mereka nggak terkena cahaya, dan dengan begitu maka bayangan pun akan hilang. Bersamaan dengan itu, Nataku malah menyerang bayangannya sendiri, dan melihat itu Yozen berubah jadi Yoshin Shisei, di mana nggak hanya bisa merubah penampilan, ia juga bisa mengkopi kekuatan pengendalian tanah milik Yoshin, membuat Nataku bisa terlindung dari cahaya. Tapi kemudian Yotenkun menyerang Yozen membuatnya kembali ke wujudnya semula. Namun si Senin jenius berubah menjadi Chotenkun dan memenuhi ruang ciptaan Kinko dengan pasir. Walau itu nggak bertahan lama karena Yozen pun harus kehabisan tenaga. Tapi ternyata pasir itu hanyalah sebuah pengalihan karena Nataku tahu-tahu muncul di hadapan kedua Jutenkun dan berhasil menghabisi Kinko. Namun, Igo kemudian terkejut karena Yozen udah nggak bernapas. Walau katanya saat itu si Yozen masih hidup. Hal itu membuat Igo sangat marah dan lalu menyerang Yotenkun. Dan ia ternyata bisa merubah bentuk Poupei-nya menjadi sebuah tombak hingga Igo berhasil menghabisi si yokai. Hingga setelahnya Igo menyadari jika tubuh Yozen udah menghilang. Setelahnya, Yozen yang tersadar di suatu tempat di mana terlihat ia berubah dalam wujud yokainya, dan seketika itu juga semua luka termasuk efek kutunya menghilang. Dan ternyata Yozen saat itu dibawa oleh Otenkun yang lalu mengajak si Senin jenius menemui ayahnya yang gak lain adalah Suten Kyosu. Scene lalu berpindah pada Unsu bersaudara di mana mereka menghadapi dua orang Jutenkun sekaligus dan udah berada dalam ruang ciptaan mereka. Karena berbahaya untuk Hiko dan Tenka, Unsu bersaudara membuat tubuh ayah dan anak itu mengecil dan memasukkan keduanya dalam sebuah toples. Hingga kemudian Unsu bersaudara pun menunjukkan kekuatan mereka yang bisa menciptakan ruang sendiri yang seketika membuat ruang buatan dua Jutenkun hancur. Karena katanya Poupei ruang bisa dihancurkan oleh kekuatan Poupei ruang lain yang lebih kuat. Di ruang ciptaannya, Unsu bersaudara bisa membuat tubuh duo Jutenkun mengecil dan Madonna akhirnya menghabisi mereka dengan memakan keduanya. Kembali ke Yozen yang diberitahu Otenkun jika maksudnya membawa ke hadapan Suten agar ayah dan anak itu bertarung satu sama lain. Di sana Otenkun juga memberitahu jika ia bekerja sama dengan Daki untuk menghilangkan ingatan Suten. Bahkan ia juga mengaku jika ialah yang udah menghasut Bunchu hingga perang para Senin ini terjadi. Hingga setelahnya ia benar-benar memerintahkan Suten untuk menyerang anaknya sendiri. Yozen yang udah terluka cukup parah lalu berbicara pada Suten jika 50 tahun yang lalu ia pernah datang ke Kingo dan menemui Suten untuk mencari tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Dan saat itu keduanya ternyata saling bertemu walau Suten gak mengatakan jika ialah ayah Yozen yang sebenarnya. Tapi kemudian Otenkun kembali menyuruh Suten menyerang Yozen hingga membuat Poupei milik si Senin jenius hancur. Yozen gak menyerah untuk mengembalikan ingatan ayahnya dengan berkata kalau ia adalah bagian dari Gunung Konron sekarang hingga selamanya, tapi ia gak memungkiri mengakui dirinya sebagai yokai. Hingga terlihat Suten mulai mengingat siapa dirinya, walau ia kemudian mengamuk di tempat itu membuat Pulau Kingo hancur di beberapa bagian. Melihat hal tersebut, Otenkun mencoba melarikan diri namun Yozen bisa menangkapnya. Hingga setelahnya terjadi ledakan hebat di tempat mereka berada. Nggak diduga karena ledakan itu Suten Kyosu pun akhirnya tewas dan Otenkun lalu berkata pada Yozen jika si Yozen lah yang udah membuat Suten terbunuh. Namun Yozen bilang Otenkun salah karena Suten tewas karena udah mempertahankan harga dirinya sebagai satu dari 3 Senin besar. Mendengar itu, Otenkun yang bahkan udah kehilangan setengah badannya sangat marah pada Yozen dan berkata jika ia dan Dakilah yang akan menang karena sebentar lagi Bunchu dan Gunung Konron akan saling menghancurkan, dan setelahnya Otenkun pun akhirnya tewas. Sementara Yozen sendiri akhirnya kembali bertemu dengan Igo dan juga Nataku dan mengajak keduanya untuk pulang ke Gunung Konron. Mereka pun akhirnya sampai di Konron di mana Bukichi udah berhasil membawa pulang para Senin yang terkena efek dari kutu milik si Otenkun.
Tapi anehnya efek kutunya nggak hilang walau Otenkun udah tewas. Dan dari sana Yozin menebak jika yang mengendalikan kutu-kutu itu bukanlah Otenkun, melainkan si Daki sendiri. Genshin lalu memberitahu Yozen jika saat ini Kobo menunggu mereka di pusat energi Pulau Kingo dan menunggu para Sennin Konron pulih untuk menyerang tempat itu secara bersamaan. Membuat Yozen bingung bagaimana cara para Sennin bisa pulih. Genshin lalu menjawab masih ada kemungkinan karena katanya Kobo udah melakukan sesuatu. Ia pun lalu memanggil dua binatang mirip Supusan yang gak lain adalah orang tua dari si Supu, di mana Rasupusan yang udah dewasa bisa merubah bentuk mereka dan punya kekuatan memakan energi Poupei. Hingga ayah Supu berhasil memakan semua kutu dan membuat para Sennin pulih. Setelahnya Yozen pun menghubungi Kobo dan berkata para Sennin akan segera ke tempat Kobo berada. Sementara Kobo diminta untuk mengulur waktu menghadapi Buncu terlebih dahulu. Fugen lalu memberikan makanan pada Kobo yang ternyata makanan itu diberi obat tidur karena Fugen gak mau Kobo terluka. Dan berencana ia yang akan mengulur waktu dan menghadapi Buncu seorang diri karena Fugen bilang Kobo harus hidup agar bisa mengalahkan Daki. Dan bener aja karena gak lama Buncu muncul di hadapan si Fugen dan langsung menghancurkan tempat itu. Sementara Kobo menusuk kakinya sendiri untuk tetap mempertahankan kesadarannya. Seperti pertarungan sebelumnya, Fugen lagi-lagi mencoba mengajak Buncu berbicara dan karena Buncu melihat Fugen udah terkena Poupei milik Otenkun, ia pun mengizinkan Fugen untuk membicarakan maksudnya. Fugen lalu berkata jika ia tahu kalau Buncu udah mengabdikan dirinya pada dinasti Yin selama 300 tahun. Tapi Yin yang dijaga Buncu udah nggak ada lagi. Karena dinasti itu udah berubah disebabkan perbuatan Daki dan Fugen meminta Buncu menerima kebangkitan dinasti baru. Namun Buncu menjawab menyelamatkan dinasti Yin tetaplah menjadi prioritas utamanya. Dan maka dari itu ia sampai susah payah membuat Kingo dan Konron untuk saling menghancurkan agar para Sennin gak lagi mengganggu dinasti Yin. Fugen lalu berkata apa Buncu tega mengorbankan Suten yang udah merawatnya di Pulau Kingo. Dan Buncu menjawab jika Suten bukanlah dirinya lagi, bahkan para Jutenkun udah mengkhianatinya. Dan maka dari itu ia lebih baik menghancurkan Pulau Kingo tempat tinggalnya dahulu. Hingga Buncu bilang udah cukup mereka berbicara dan lalu menyerang Fugen. Tanpa Buncu tahu, di dunia manusia sendiri saat itu pasukan besar Su udah mulai bergerak dan bersiap menyerang kota Choka. Tadaima. Bahkan hal itu membuat para Shisei panik dan berniat memberitahukan hal tersebut pada Buncu di Pulau Kingo. Tapi tiba-tiba Daki muncul dan ternyata ia udah menghipnotis sang raja untuk menghabisi para Shisei hingga akhirnya keempat Shisei pun tewas di tangan sang raja. Kembali pada pertarungan Buncu dan Fugen, di mana Poupei Buncu bisa menembus pertahanan si Fugen yang saat itu sedang mengendalikan gravitasi. Hingga akhirnya Fugen mengaktifkan energi nuklirnya yang berhasil mengenai telak tubuh si Buncu. Tapi ternyata Buncu nggak tergores sedikit pun sambil berkata jika ia nggak punya kelemahan dan lalu mencoba menghabisi Fugen, tapi nggak diduga Fugen dilindungi oleh dinding angin. Yang tentu aja itu kekuatan milik Kobo yang akhirnya bisa kembali tepat waktu. Buncu lalu kembali menyerang namun Kobo bisa menciptakan banyak pusaran angin yang bisa menahan serangan tersebut. Bahkan kemudian ia bekerja sama dengan Poupei Fugen dan berhasil menciptakan pusaran angin besar yang bisa mengembalikan serangan cambuk Buncu membuat wajah si Buncu terluka terkena cambuknya sendiri. Dan karena itu Kobo pun berhasil mengulur waktu karena kedua belas Sennin akhirnya tiba di tempat itu juga. Mereka pun lalu mengepung Buncu dan bersamaan dengan itu Yozen yang udah menerima dirinya sendiri lalu menunjukkan wujud yokainya di hadapan semua Sennin Gunung Konron. Dan ia pun lalu menyerang Buncu. Karena serangan Yozen itu, kedua belas Sennin yang tadi sempat terkejut melihat wujud yokainya lalu ikut menyerang Buncu secara bersamaan.
Tapi ternyata Buncu berhasil selamat dari serangan dahsyat itu dengan cara berlindung di dalam tubuh binatang rohnya yang bernama Kokurikin, yang mempunyai kulit tebal dan bisa menahan serangan Poupei. Buncu lalu meminta Kokurikin membawanya ke daratan karena ia ingin bertarung dengan para Sennin Konron di sana, di mana Buncu langsung mengaktifkan mata ketiganya yang bisa membuat kekuatan Buncu meningkat. Melihat itu, dua Sennin bernama Koryu dan Jiko langsung menyerang Buncu, namun mereka bisa dihabisi dengan mudah. Shin lalu berpindah ke dunia manusia di mana si Raja Barat yang baru ternyata bisa membuat Raja Timur, Selatan, dan Utara bersatu untuk melawan dinasti Yin. Sementara si Raja dinasti Yin sendiri ternyata pingsan setelah membunuh para Shisei, dan saat tersadar ia udah ditemani seorang gadis kecil hingga nggak lama terlihat suatu keanehan yang terjadi pada tubuh sang raja. Gadis itu pun lalu membawa sang raja ke rumahnya sambil menceritakan jika selama ini mereka sangat menderita, tanpa ia tahu pria yang bersamanya adalah rajanya sendiri. Si raja lalu beristirahat di rumah gadis itu dan baru sadar jika perbuatannya selama ini udah membuat rakyatnya sendiri menderita. Gak lama ibu dari gadis tadi menemuinya dan berencana membunuh sang raja, tapi anehnya pisaunya patah begitu ia menusuk tubuh si raja. Shin lalu berpindah pada Fugen yang berbicara melalui telepati dengan 12 Sennin lainnya, di mana ia memberitahu rencana Taikobo untuk menyerang Buncu secara bersamaan ketika benda-benda bulat di dalam Pulau Kingo yang disebut bintang mulai berjatuhan. Tapi ia yang tahu jika Buncu masih bisa bertahan walau mereka menyerang sekaligus, berkata jika ia punya rencana sendiri. Gak lama, bintang-bintang pun mulai berjatuhan dan kedua belas Sennin pun mulai bergerak mendekati Buncu. Yozen ingin ikut menyerang bersama Dotoku, namun si Dotoku melarangnya dan malah memberikan sebuah Poupei yang ia titipkan pada Yozen untuk diberikan pada muridnya yang gak lain adalah Tenka. Begitupun Kobo yang ingin ikut menyerang tapi ia dicegah oleh Yozen. Kedua belas Sennin pun menyerang Buncu, tapi si Buncu menyerang balik dan menghabisi 12 Sennin, diawali dengan Dotoku. Namun ternyata mengorbankan diri sendiri adalah bagian dari rencana Fugen, karena saat Buncu fokus menghabisi 12 Sennin, Fugen lalu tiba-tiba muncul di belakang si Buncu dan langsung mengaktifkan teknik peledakan diri. Hingga tercipta ledakan yang sangat besar sampai menghancurkan sebagian besar Pulau Kingo. Karena ledakan itu, nggak hanya Fugen yang tewas karena ia berhasil menghabisi sebagian besar yokai Sennin yang ada di Pulau Kingo. Yozen masih bisa selamat berkat kekuatan yokainya, sementara Kobo dilindungi oleh Supusan yang akhirnya bisa berubah wujud dalam bentuk supu dewasanya. Kobo lalu berkata pada Yozen jika ia udah tahu jika kedua belas Sennin akan mengorbankan diri mereka sendiri demi mengalahkan Buncu, dan menyesali ia nggak bisa mencegah hal itu. Yozen membalas perkataan Kobo jika si Kobo nggak salah karena sebenarnya ia nggak menginginkan para Sennin itu tewas, dan yang lebih penting misi mereka menghabisi Buncu udah berhasil. Tapi yang mengejutkan, Kobo tahu jika si Buncu belum mati dan kemungkinan besar saat ini mengarah ke Gunung Konron untuk menghabisi Genshin Tenson. Dan karena itu, Kobo bermaksud mengejarnya dan akan menghadapi Buncu secara langsung. Shin lalu berpindah pada Hiko dan Tenka yang melihat ledakan besar itu dari kejauhan, hingga kemudian mereka dikejutkan oleh kemunculan Oh Tenkun yang ternyata masih hidup, dan maksud kedatangannya adalah membawa Hiko yang Oh Tenkun bilang akan menjadi hadiah yang penting. Sementara itu, di Gunung Konron sendiri Genshin udah mengetahui Buncu sedang mengarah ke sana dan meminta semua Sennin Konron untuk waspada, sementara ia sendirilah yang akan menghadapi Buncu. Balik lagi ke Kobo yang bertanya ke Yozen kenapa Yozen mau ikut dengannya. Padahal mereka nggak ada kesempatan untuk menang, dan Yozen menjawab karena udah sejauh ini ia akan menemani Kobo hingga akhir. Shin lalu berpindah ke Buncu yang terlihat udah terluka karena ledakan Fugen tadi, tapi ia terus melanjutkan niatnya menghabisi Genshin. Hingga akhirnya ia pun benar-benar berhadapan dengan Genshin yang memang udah menunggu kedatangan si Buncu. Buncu langsung mengeluarkan Poupei-nya sambil berkata jika ia akan melenyapkan Genshin yang adalah dalang yang ingin menghancurkan dinasti Yin dan membangkitkan Shu.
Namun Genshin berkata Buncu itu sama seperti Daki yang mencoba mengendalikan dinasti Yin dari balik layar. Karena sejak sang raja muda, ia udah mengontrol sang raja dan membentuknya menjadi orang yang Buncu inginkan. Bahkan Bunculah selama ini yang mengatur administrasi kerajaan sebelum adanya Daki. Buncu menjawab jika ia melakukan semua itu demi manusia, dan sebelum Daki muncul, cara Buncu membuat pemerintahan berlangsung dengan sangat baik. Pertarungan pun dimulai. Genshin langsung mengeluarkan Poupei-nya yang bernama Ban Kohan, di mana bola-bola hitam itu bisa mengendalikan gravitasi di sekitarnya, membuat Buncu kesulitan mengangkat Poupei cambuknya. Gak cukup sampai di situ aja, Genshin lalu menambahkan kekuatan gravitasinya menjadi 10 kali lipat, membuat tubuh Buncu semakin tertekan. Tapi karena Buncu masih terlihat bisa bergerak, Genshin akhirnya mengeluarkan teknik gravitasi sebesar 100 kali lipat. Gak hanya Buncu, karena gravitasi mempengaruhi Supusan yang membuatnya gak bisa mendekati Gunung Konron. Kembali ke Buncu, di mana dengan tekadnya yang kuat ingin melindungi Yin, membuatnya masih bisa bergerak, membuat si Genshin ingin menambah kekuatan gravitasinya lagi walau Rikutsu Kosu melarangnya. Karena ia tahu tubuh Genshin sendiri gak akan kuat menahannya. Tapi Genshin bilang orang yang takut pada kematian gak akan bisa mengalahkan Buncu. Ia pun lalu mengeluarkan gravitasi 1000 kali lipat, di mana Ban Kohan lalu menciptakan lubang hitam yang menyedot apapun di sekelilingnya. Namun Buncu kemudian mengamuk dan bisa menyerang balik si Genshin hingga menghancurkan Gunung Konron dan membuat gravitasinya hilang. Yang ternyata si Genshin sekarat akibat serangan dari Buncu tadi, dan melihat Genshin belum tewas, Buncu pun kembali menyerang si Sennin tua. Tapi niat Buncu terhenti karena kemudian Oh Tenkun membawa Hiko ke hadapannya. Hiko terlihat marah karena sahabatnya itu udah banyak membunuh para Sennin Konron. Dan saat keduanya bertengkar, Oh Tenkun mengambil kesempatan itu mendekati Genshin karena ia sangat dendam pada mantan gurunya itu. Dan di sini terbongkar jika dulu sebelum menyerahkan Oh Tenkun pada Suten, ternyata Genshin lah yang udah membagi jiwa si Oh Tenkun menjadi dua, dan dengan kata lain si Oh Tenkun ini jadi punya 2 nyawa guys. Nggak sampai di situ aja, Oh Tenkun lalu menemui Kobo dan Yozen dan memberikan Tenka kepada mereka karena Oh Tenkun ingin Kobo dan teman-temannya menyaksikan pertarungan Hiko dan Buncu dalam ruang yang ia ciptakan. Hiko yang marah pada Buncu lalu berkata jika sahabatnya yang dulu nggak akan membunuh siapapun yang lebih lemah darinya. Tapi Buncu menjawab ia nggak akan terpengaruh pada cerita-cerita masa lalu karena udah menetapkan hatinya untuk berjuang demi dinasti Yin. Gak lama terdengar suara Oh Tenkun yang menyuruh keduanya untuk cepat bertarung karena katanya para penonton udah mulai bosan. Tenka lalu mengingatkan ayahnya jika Buncu sangat berbahaya, namun Hiko malah memberikan pedangnya pada putranya tersebut. Dan lalu bilang ia yang akan menghabisi Buncu karena sahabatnya yang dulu udah gak ada lagi. Sementara Kobo lalu meminta Yozen berubah menjadi Oh Tenkun untuk melenyapkan ruang ciptaan Oh Tenkun. Tapi Yozen gak bisa melakukan itu karena katanya Oh Tenkun sendirilah yang menjadi ruang tersebut. Dan cuma Oh Tenkun lah yang bisa menghilangkannya. Hiko lalu mulai menyerang Buncu walau hanya dengan tangan kosong, yang tentu aja ia bukanlah lawan dari si Buncu yang menggunakan Poupei. Namun walau begitu Hiko terus maju mendekati Buncu. Sementara itu Tenka yang gak tahu jika 12 Sennin udah tewas meminta mereka melakukan sesuatu untuk membebaskan ayahnya. Yozen lalu memberitahu jika dari 12 Sennin hanya tersisa Shinjin dan Doka aja yang masih hidup, walau keberadaan mereka belum diketahui. Ia pun lalu menyerahkan Poupei pemberian Dotoku kepada Tenka, membuat Tenka sangat terpukul mengetahui kematian gurunya itu. Kembali pada Hiko dan Buncu, di mana Buncu berkata ia nggak mau melawan Hiko. Bersamaan dengan itu, tubuh keduanya mulai terkena hujan darah dari ruang milik Oh Tenkun. Hiko pun tetap menyerang Buncu, membuat Buncu terpaksa melayangkan Poupei-nya, tapi Hiko berhasil menahan cambuk milik sahabatnya itu dan lalu berhasil memukul wajah si Buncu, sampai membuat topengnya terlepas. Namun Hiko yang cuma manusia biasa terlihat nggak sanggup lagi menahan hujan darah milik Oh Tenkun. Walau begitu, ia masih tetap mencoba menyadarkan Buncu dengan berkata dinasti Yin mereka udah lama tiada. Tapi si Buncu yang keras kepala malah berkata ia nggak mau mendengar itu dari pengkhianat seperti Hiko. Dan kemudian Hiko yang udah mencapai batasnya pun akhirnya tewas di hadapan Buncu. Walau menyebut Hiko sebagai pengkhianat, ternyata Buncu sangat terpukul dengan kematian Hiko, bahkan ia nggak menghiraukan Kokurikin yang memintanya keluar dari sana.
Otenkun lalu muncul di hadapan Buncu dan berkata jika ini adalah akhir riwayat si Buncu karena Buncu yang udah kehilangan tekadnya sama sekali nggak menakutkan, membuat Buncu kembali mengamuk dan kemudian berhasil menghancurkan ruang milik Otenkun. Kokurikin lalu membawa Buncu yang udah terluka parah pergi dari sana, sementara Otenkun sendiri akhirnya benar-benar tewas. Melihat Buncu pergi, Kobo berniat mengejarnya sementara Yozen dan Tenka diminta mundur. Kokurikin yang juga udah terluka sangat parah lalu terjatuh dan akhirnya tewas. Hingga kemudian Kobo tiba di tempat itu dan menantang Buncu untuk pertarungan akhir mereka. Keduanya pun langsung beradu kekuatan di mana awalnya Buncu yang udah terluka parah masih bisa mengungguli si Kobo, tapi kemudian Kobo bangkit dan menyerang Buncu dengan kekuatan penuh. Kobo yang tahu jika Buncu udah terluka sangat parah pun lalu membuang Poupée-nya dan memilih memukul Buncu dengan tangan kosong. Hingga kemudian keduanya pun lalu saling jual beli pukulan sampai si Buncu udah nggak sanggup melanjutkan pertarungan. Buncu lalu berkata Hiko udah menyadarkannya jika sebenarnya yang ingin ia lindungi bukanlah dinasti Yin, namun si Buncu cuma ingin Yin kembali seperti dulu saat ia masih bersama Hiko. Dan akhirnya Buncu mengakui kekalahannya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kemenangan Kobo pun sampai di telinga Raja Su dan pasukannya yang sedang dalam perjalanan menyerang kota Choka. Tanpa mereka ketahui, sang raja udah sekarat dan terlihat menjadi tua karena efek kekuatan yang diberikan oleh Daki udah menghilang. Dan saat itulah jiwa Buncu menemui sang raja untuk menyampaikan salam perpisahan. Hingga akhirnya Buncu pun pergi di mana jiwanya bertemu kembali dengan jiwa Hiko. Sementara para Sennin yang selamat akhirnya meninggalkan Gunung Konron untuk mencari tempat tinggal baru mereka. Begitu juga dengan yokai Sennin yang diselamatkan oleh 3 unsu bersaudara. Waktu pun terus berlalu di mana saat itu Suppu dan Bukichi mencari Kobo yang menghilang entah kemana setelah perang selesai. Di mana keduanya nggak bisa menemukan Kobo dimanapun. Yang ternyata saat itu Kobo sedang berbincang dengan Shin Kohyo yang memberitahu jika sejak jatuhnya dinasti Yin, Daki mengakui kekalahannya dan memilih menyatu dengan planet bumi di mana Daki berubah menjadi air. Dan di akhir cerita kita akan melihat Kobo kembali melanjutkan perjalanan dan Hakyu Hosin Engi pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit. Datang lagi besok untuk tahu serial apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bui bui.